Mengapa orang Kristen membaca Al-Fatihah? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya akan memberi tausiah menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Saya diberi tayangan. Tayangan itu ada di YouTube, jadi Anda bisa klik kok YouTube ya. Orang Kristen membaca Al-Fatihah. Mungkin yang lebih pas tambahin kata ortodok. Kristen ortodok membaca Al-Fatihah. Ada tuh di tayangan YouTube ada ya. Jadi mengapa orang Kristen kok membaca Al-Fatihah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin gitu. Kok Pak Dede bacanya cepet banget? Itu kalau sholat tawareh itu kan ya saya dengar tuh sholat tawareh itu cepet banget. Saya ngikutin yang sholat tawareh itu. Sholat tawareh ya. Ya, cepet banget mereka membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara, gereja ortodok ya, itu membaca Al-Fatihah ya. Loh Pak, kok dia niru Pak? Yang niru itu yang belakangan. Yang munculnya belakangan niru yang duluan kan begitu. Gereja ortodok ini sudah muncul sejak abad pertama Masehi. Bukti ayatnya itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Di situ ada orang Kristen Arab. Galatia 1 ayat 17. Paulus memberitakan di Damsyik, dan Damsyik itu Syria. Makanya gereja ortodok lebih banyak muncul dari Syria. Disitulah Paulus memberitakan mula-mula, sayang disayang, ortodok ini nyimpang ya. Bukan Kristen, soalnya dia penyembah Bapa hipostasis ya toh. Kalau Paulus tidak mungkin Paulus nyembah apa Bapa hipostasis ya toh, Tritunggal tidak mungkin. Paulus itu penyembah Yesus Kristus ya. Oke lah ya. Gereja ortodok ini membaca Al-Fatihah ya. Bismillah udah biasa Pak. Bismillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah. Sholatnya berapa kali Pak? 7 kali, mengikuti Mazmur 119 ayat 164. Sholatnya 7 waktu. Itu Arab Kristen yang daerah sana. Kalau yang daerah sini, daerah timur, ya dulu belum ada Arab Saudi. Yang sekarang Arab Saudi kebanyakan sholatnya 3 waktu, mengikuti Daniel 6 ayat 10. Oke, saya tahu yang Anda pikirin. Anda mikir kan, di Arab Barat sholat 7 waktu, ada dalilnya. Mazmur 119 ayat 164. Di Arab Timur, daerahnya Arab Saudi, sholatnya 3 waktu, ada dalilnya. Daniel 6 ayat 10. Lalu saya tahu kalian mikir, dalil kami apa ya Pak? Kan itu kan ya kamu pikirin. Ya jawab sendiri, ada dalilnya enggak? Ya. Oke, jadi sampai sekarang semua Arab ya. Sekarang ini di negara Arab ada 22 negara yang berbahasa Arab ya. Di sana ada Kristen Pak, ada. Ada Kristen Arab, iya ada, lebih dulu. Lebih dulu Kristen Arab muncul di negara-negara Arab. Mereka punya Alkitab yang namanya Alkitab Al-Muqaddas. Di dalam Alkitab Al-Muqaddas itu ada Isa Al-Masih, ada kata Allah, ada Allah Maha Suci Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala, ada Allahu Akbar. Ada. Jadi kalau LAI menyadur kata Nabi, menyatur Nabi berkat, apalagi rahmat, apalagi Allah, apalagi ya, itu menyadur dari Alkitab Al-Muqaddas Kristen Arab. Kok sama dengan kami ya Pak? Yang niru itu yang belakangan. Jadi Anda jangan salahin LAI. LAI menyadur dari Alkitab bahasa Arab.
Alkitab Al-Muqaddas. Lalu pertanyaannya, lah tempatmu? Ya, ya, saya sudah menjawab ya. Ya, jadi kenapa Kristen membaca atau apa sih istilahnya, melantunkan lah ya, melantunkan Al-Fatihah itu Kristen Arab. Tapi sayang disayang, Kristen-Kristen Arab yang sering disebut ortodoks maupun apa itu gereja-gereja di Mesir ya, Koptik Mesir, maupun gereja ortodoks Rusia, maupun gereja oriental di Cina ortodoks, sayang sekali dia sudah menyimpang jadi Tritunggal. Jadi bukan Kristen, bukan. Termasuk ortodoks yang di Indonesia. Dia sholat, Pak. Ya, sholatnya ya membaca Al-Fatihah, semua dibaca. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mau denger aslinya ya klik YouTube, ada kok di YouTube. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Toleransi harus. Yesus Isa Al-Masih, Tuhan dan Allah itu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang awal dan yang akhir, Tuhan dan Allah itu, Yesus Isa Al-Masih namanya. Sembahlah Isa Al-Masih, Yesus Isa Al-Masih, Tuhan Allah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Ya, that it, haleluya, amin.